Lagi dengan channel saya, sahabat garis bawah Muslim 93, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, agar saya lebih semangat lagi memberikan video terbaru lagi. Terima kasih. Wanita yang dijamin masuk surga. Siti Maryam adalah perempuan yang patut menjadi suri teladan bagi kita kaum muslimah. Maryam adalah perempuan terbaik sepanjang masa. Wanita terbaik dalam kurun sejarah perempuan dari Hawa hingga perempuan terakhir nanti. Allah berfirman, dan, ingatlah, ketika malaikat, Jibril, berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melenihkan kamu atas segala wanita di dunia, yang sesama dengan kamu." Qs. Ali Imran, 42. Siti Fatimah Az-Zahra merupakan putri bungsu Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah yang lahir di Mekah pada tanggal 20 Jumadil lahir, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, berikut adalah kisah teladan Fatimah Az-Zahra yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran, tak gentar menemani Rasulullah dan dermawan. Nama Az-Zahra yang dimiliki Fatimah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya putriku Fatimah adalah penghulu kaum perempuan dari awal hingga akhir zaman." Fatimah adalah bidadari berwujud manusia, yang kapanpun mendirikan salat di hadapan Tuhannya, sinarnya menyinari langit bagi para malaikat, seperti bintang-bintang menyinari manusia di bumi. Faktanya, Az-Zahra bukanlah satu-satunya gelar yang dimiliki oleh Fatimah. Abu Abdillah berkata, Fatimah memiliki 9 nama di sisi Allah SWT, yaitu Fatimah, As-Siddiqah, wanita yang terpercaya, Al-Mubarakah, wanita yang selalu kelimpahan berkah, At-Tahirah, wanita yang suci, Az-Zakiyah, wanita yang senantiasa menjaga kesucian, Ar-Radiyah, ridha atas apa saja yang telah ditetapkan, Al-Mardiyah, orang yang diridai, Al-Muhadisah, wanita yang menggunakan kata yang cermat, dan Az-Zahra, yang berkilauan. Dijanjikan masuk surga. Fatimah Az-Zahra meninggal di usia yang terbilang masih muda, yakni 29 tahun. Ia dimakamkan pada Kamis 20 Ramadan di pemakaman Janat Al-Baqi. Atas ketaatan dan kebaikan semasa hidupnya, Fatimah Az-Zahra telah dijanjikan akan masuk surga. Siti Khadijah adalah seorang perempuan bangsawan yang lahir dari suku Quraisy. Ia adalah perempuan yang bijak dan terhormat di Mekah. Khadijah tinggal di sekitar Ka'bah bersama dengan kakeknya Asad ibn Kilab. Khadijah menikah 2 kali, akan tetapi kedua suaminya meninggal. Hal ini membuat Khadijah menjadi seorang janda. Khadijah telah mewarisi kekayaan kedua suaminya yang menjadikannya perempuan terkaya di Mekah. Ia mengambil alih bisnis dan menjadi pedang sendiri. Nafisa menjadi perantara mereka, dan pernikahan Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Sejak pernikahan itu berlangsung, mereka tidak pernah hidup sendirian, mereka senantiasa berdua. Dalam pernikahannya, Nabi Muhammad dan Siti Khadijah telah dikaruniai 6 orang anak, yang terdiri 4 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Mereka adalah Zainab, Kultum, Ruqayyah, dan Fatimah. Sedangkan 2 anak laki-lakinya yaitu Qasim dan Abdullah yang sayangnya meninggal ketika mereka masih bayi. Dalam kitab Al-Busro, Khadijah diceritakan menggunakan seluruh kekayaannya untuk penyebaran Islam, hingga ia menjadi jatuh miskin. Hingga pada suatu hari ia tidak memiliki selembar kain kafan untuk dirinya jika ia meninggal. Ia meminta sorban yang dikenakan Nabi Muhammad digunakan sebagai kafan. Namun sebelum sorban tersebut digunakan, Khadijah menerima sorban yang dikirim oleh malaikat Jibril. Nah, berikut tadi sepenggal cerita menarik dari Siti Khadijah, istri pertama dari Nabi Muhammad. Khadijah seorang perempuan yang kaya namun tetap patuh kepada suaminya, dan percaya kepada Allah. Hendaknya kita bisa menjadikannya sebagai suri tauladan untuk kehidupan sehari-hari. Sosok wanita yang memiliki iman yang luar biasa kuat ketika berhadapan dengan besarnya kezoliman. Keridhaan Allah membuatnya menjadi wanita yang istimewa. Dialah Asiyah binti Muzahim, Asiyah istri Fir'aun. Asiyah bukan hanya mukminah tapi ia diabadikan sebagai salah satu di antara 2 wanita sempurna di dunia ini.
dua wanita langkah yang sudah sampai pada titik sempurna. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asia istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan Atsarit dibandingkan makanan lainnya. Hari Bukhari dan Muslim. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maka tibalah saat-saat terakhir di dunia, Allah mencabut jiwa suci wanita solihah ini dan menaikkannya menuju rahmat dan keridaannya. Berakhir sudah penderitaan dan siksaan dunia baginya. Allah mencabut nyawa Asia sebelum Fir'aun membunuhnya. Hikmah 1. Dialah seorang wanita mulia, seorang istri raja, gemerlap dunia mampu diraihnya, istana dan segala kemewahannya dapat dengan mudah dinikmatinya. Namun, apa yang dipilihnya? Ia lebih memilih disiksa dan menderita karena keteguhan hati dan keimanannya. Ia lebih memilih kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jangan sampailah dunia yang tak seberapa ini melenakan kita untuk meraih janji Allah Ta'ala, surga dan kenikmatannya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua sehat dan